Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita sertakan, kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kali ini saya ingin menyampaikan tugas min mapping, tugas UAS min mapping daripada mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu nama saya, karena tak kenal maka tidak kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. NIM saya 2401 0401 0063. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Min mapping ilmu dakwah. Ada 7 pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu dakwah. Yang kedua, ada relasi ilmu dakwah dan ilmu lainnya. Yang ketiga, ada paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, ada macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, ada problematika dakwah masa kini. Yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang ketujuh ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Materi yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu dakwah. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu dakwah adalah sebuah pilar yang membentuk ilmu pengetahuan tentang dakwah. Jadi, tanpa 3 ini, ilmu dakwah gak akan terwujud, gak akan bisa dipakai untuk disampaikan kepada para masyarakat. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu ontologis. Ontologis adalah ilmu yang meneliti hakikat keberadaan sesuatu. Jadi sebelum contohnya pemahaman atau pengkajian tentang hakikat dakwah Islam. Jadi ontologis ini adalah pemahaman atau pengkajian tentang hakikat dakwah Islam. Sebelum melakukan dakwah, maka kita harus memahami terlebih dahulu. Kita harus mengkaji dahulu tentang hakikat dakwah Islam, sehingga kita dapat mengetahui apa saja sih dasar daripada ilmu dakwah ini. Selanjutnya ada epistemologis. Epistemologis ilmu yang membahas teori dan metode ilmu dakwah. Contohnya pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berusaha menemukan prinsip dakwah dari sumber normatif seperti Al-Quran, hadis, dan sejarah Rasulullah. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang berusaha mengkaji kasus-kasus yang terjadi di masyarakat untuk menemukan teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada. Jadi pendekatan empiris ini mengkaji kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Apa saja yang terjadi, kasus-kasus yang baru viral di masyarakat, lalu dikaji terlebih dahulu, lalu bisa memberikan sebuah teori untuk disampaikan kepada para masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan filosofis. Pendekatan ini berusaha mengkaji pemikiran para ulama atau pakar dakwah melalui tulisan atau karyanya. Jadi pendekatan filosofis ini kita melihat daripada kitab-kitab para ulama zaman dahulu, para
ulama salafus saleh yang mereka membuat sebuah tulisan, membuat sebuah karya yang bakalan menjadi sebuah landasan untuk menjadi pemikiran bagi masyarakat. Lalu kita kaji di situ, kita teliti di situ, kita jelaskan apa sih maksud di dalam kitab ini, apa sih maksud yang dijelaskan oleh sang penulis karya ini, lalu kita sampaikan kepada para masyarakat. Next, ke slide selanjutnya ada relasi ilmu dakwah dan ilmu lain. Beberapa ilmu yang berhubungan dengan ilmu dakwah. Jadi ilmu dakwah ini nggak cuma satu aja, ada relasinya untuk membangun sebuah dakwah yang menjadi tempat di mana dakwah tersebut dapat diterima oleh orang banyak, dapat dimengerti oleh orang banyak. Yang pertama ada ilmu psikolog. Ilmu psikologi Islam adalah kajian tentang Islam yang dilihat dari pendekatan psikologis. Dasar keilmuannya diturunkan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemikiran para ulama Islam yang dalam hal ini juga berkaitan dengan ilmu dakwah untuk kemudian dikaji, dianalisis, dan diteliti melalui pendekatan psikologis. Nah, ilmu psikologis sendiri pentingnya dalam berdakwah, jadi kita bisa melihat apakah ada sang mad'u yang dimana dia itu kurang dalam mentalnya, kurang dalam artian itu dia memiliki sebuah gangguan kejiwaan yang dimana kalaunya seseorang mad'u kita ceramahi dia, kita dakwahi dia, lalu dia memiliki gangguan mental, maka hal yang kita sampaikan itu nggak akan masuk ke dalam dirinya. Nah, makanya dari itu ada relasi ilmu dakwah dan ilmu psikologi. Yang kedua, ilmu konseling. Agama sangat menyentuh iman, takwa, dan akhlak. Jika iman kita kuat, maka ibadah kita akan lancar, termasuk berbuat baik terhadap sesama manusia karena terbentuk sebuah akhlak yang mulia. Dengan kita berbuat baik bersama, maka bakalan ada akhlak yang mulia di dalam diri kita. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu konseling, yaitu dalam kita menangani sebuah pemecahan masalah, kita harus selalu menggunakan metode-metode dakwah dengan penuturan yang lembut, dengan menggunakan bahasa agama. Bahasa agama di sini dalam tanda kutip kita mendakwahi seseorang dengan dalil-dalil yang udah ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Oh, ternyata ketika ada masalah nih, kita sampaikan hadis tentang sebuah masalah, bagaimana Rasulullah dulu menyelesaikan sebuah masalah, maka di situ dia akan paham tentang oh, ternyata ini sebuah dakwah yang menyentuh ke dalam hati, yang dimana oh, ternyata masalah aku ini udah pernah dialamin sama Rasulullah, lalu Rasulullah bilangnya seperti ini untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Agar orang yang mempunyai masalah tersebut terasa senang dan tentram saat berbicara dengan yang menanganinya. Yang ketiga ada ilmu komunikasi. Kegiatan dakwah adalah suatu kegiatan komunikasi di mana dai mengkomunikasikan pesan kepada mad'u, perorangan ataupun per kelompok. Secara teknis, dakwah adalah komunikasi antar dai dan mad'u. Semua hukum yang berlaku dalam komunikasi berlaku juga dalam dakwah. Dakwah juga dapat melalui komunikasi seperti berdakwah khitabah, tablik akbar, media massa, dan jejaring sosial. Kan banyak tuh sekarang para pendakwah yang mereka itu dia rekam sendiri lalu dia sebarkan ke sosial media mereka. Nah, lalu kan otomatis orang-orang di zaman sekarang itu yang mereka mager untuk keluar rumah, mereka mager untuk bangun aja mager, apalagi keluar rumah. Lalu mereka bisa melihat di media-media sosial. Nah, itulah juga ilmu komunikasi yang baik. Harus tahu apa yang diinginkan oleh sang mad'u. Sang dai harus tahu apa yang ingin dilihat
oleh sang mad'u. Maka ilmu komunikasi di sini sangat-sangat penting untuk kita terapkan di dalam ilmu dakwah. Yang keempat, ada ilmu penyuluhan. Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Berkaitan pada ini, ilmu dakwah sangat berperan dalam membantu jalannya proses penyuluhan. Dengan adanya ilmu dakwah, penyuluhan dapat berlangsung sistematis, sehingga penyuluhan itu bisa memberikan materi-materi tentang dakwah. Yang terakhir ada ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain ataupun secara umum. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi yang lain, entah itu di organisasi politik, ekonomi, sosial, ataupun yang lainnya. Hubungannya dengan ilmu dakwah adalah saling membagikan informasi atau mensosialisasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat. Jadi ya ini adalah relasi-relasi yang sedikit saya ketahui yang mereka itu berhubungan gitu dengan ilmu dakwah, dan mereka ini sebuah pondasi yang kuat untuk menjadikan ilmu dakwah tersebut bisa diterima oleh mad'u dan bisa dipahami juga oleh para mad'u. Selanjutnya, ada paradigma ilmu dakwah. Fungsi paradigma ilmu dakwah. Yang pertama, membentuk landasan pemahaman dan penelitian dalam ilmu dakwah. Jadi dengan adanya paradigma ilmu dakwah, kita dapat membentuk sebuah landasan yang membuat sebuah pemahaman dan penelitian dalam ilmu dakwah. Kan kalaunya berdakwah, kita sang dai nggak paham dengan apa yang kita sampaikan, apalagi sang mad'u bagaimana mereka bisa memahami dengan apa yang kita sampaikan. Nah, maka di situ paradigma ini dapat membentuk landasan pemahaman terlebih dahulu kepada diri kita di dalam ilmu dakwah sebelum kita menyampaikan dakwah tersebut kepada para mad'u. Yang kedua, mempengaruhi cara manusia memandang dan memahami ilmu dakwah. Dengan paradigma ilmu dakwah, kita dapat membuat orang lain memandang dan memahami ilmu dakwah bahwa ternyata ilmu dakwah itu seperti ini ya, nggak harus keras, bisa aja lemah lembut. Karena kan karakter orang beda-beda, kan ada yang memahaminya dengan kok dakwah dengan cara keras, kok dakwah dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak baik untuk diucapkan. Maka di situ para orang lain memikir bahwa ilmu dakwah ini jelek. Nah, dengan paradigma ini kita dapat mempengaruhi cara manusia memandang dan memahami ilmu dakwah. Sebelum orang lain memikirkan hal-hal yang aneh, maka kita lihat dulu bagaimana para mad'unya. Mereka ternyata suka yang santai. Lalu kita sampaikan dakwah dengan cara yang santai. Nah, di situ mereka bakal merubah pola pikir mereka, merubah paradigma mereka yang asalnya nggak suka, yang asalnya benci dengan orang-orang yang berdakwah terhadap pandangan mereka, lalu berubah karena kita. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mempengaruhi cara manusia memecahkan suatu masalah dengan ilmu dakwah. Jadi dengan paradigma ilmu dakwah dapat mempengaruhi manusia juga memecahkan suatu masalah dengan ilmu dakwah. Jadi ketika mereka hadir majelis taklim, hadir tablik akbar, lalu mereka datang ke situ untuk menyelesaikan masalahnya. Yang asalnya di rumah banyak masalah, lalu hadir majelis, jadi masalahnya plong, nggak mikirin masalah lagi ketika di rumah, seperti itu. Selanjutnya ada macam model pendekatan dan media dan metode ilmu dakwah. Ada beberapa macam pendekatan model dakwah. Ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil kitabah. Yang paling banyak dipakai oleh masyarakat sekarang adalah dakwah bil lisan.
dengan kata-kata, dengan menyampaikan apa yang telah disabdakan, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan dengan mulut kita. Ada juga yang dengan hal. Jadi contohnya eh, Rasulullah itu orangnya beradab. Beliau kalau ngomong sama orang tua lemah lembut. Beliau ngomong sama orang tua bahkan orangnya kafir, beliau lemah lembut. Nah, itu salah satu contoh dakwah bilhal. Tidak menyampaikan bahwa ini Islam agamanya lemah lembut, tapi beliau langsung mencontohkan bagaimana agama Islam yang sebetulnya. Dakwah bilhal ini adalah dakwah yang paling sedikit lah lebih susah daripada dakwah bilisan. Karena dakwah bilisan itu dia hanya menyampaikan apa yang telah dia pahami, apa yang telah dia baca, tapi dia tidak mengamalkan dengan apa yang dia sampaikan kepada para mad'u. Nah, kalau dakwah bilhal dia telah memahami, dia telah meneliti, dia telah membaca segala macam atau sejenisnya, tapi dia juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Nah, itu adalah dakwah bil hal. Yang ketiga ada dakwah bil kitabah. Dakwah bil kitabah ini banyak dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dulu yang dimana mereka membuat sebuah kitab, kitab agama atau kitab ya kitab-kitab yang berhubungan dengan hukum-hukum atau sesuatu uh, dak- uh, kitab tentang akhlak ataupun selainnya. Nah, itu adalah ulama terdahulu. Mereka mengarang sebuah kitab, mereka mengarang sebuah tulisan yang dimana dapat dibaca oleh para masyarakat di zaman sekarang. Itu contoh dakwah bil kitabah. Beberapa media dakwah yang digandrungi oleh orang-orang di zaman sekarang. Yang pertama ada media sosial, yang kedua ini bukan media dakwah ya, tapi media cetak. Dan yang ketiga ada televisi, video kaset atau CD rekaman. Yang pertama, media sosial ini banyak banget anak muda yang mereka itu daripada scroll-scroll lihat-lihat yang nggak baik atau segala macam, mending di media sosial kita posting ceramah. Kita posting di Instagram kita ceramah. Kita posting di WhatsApp kita ceramah tentang agama-agama sehingga orang-orang yang melihat, oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata yang aku lakuin ini ternyata salah ya. Nah, karena melihat media sosial, karena kan sekarang orang banyaknya pakai media sosial ketimbang televisi, video atau CD rekaman, orang nggak banyak. Yang paling banyak media sosial. Yang media cetak juga, media cetak bisa berupa kabar, majalah atau buku, itu kan udah ketinggalan zaman. Televisi, video, kaset, CD rekaman juga udah ketinggalan zaman. Walaupun masih ada orang-orang yang pakai di televisi, di kaset atau CD rekaman juga masih banyak, tapi orang paling banyak makanya di media sosial. Next, problematika dakwah masa kini. Beberapa problematika yang harus dihadapi pendakwah di masa kini. Yang pertama, ini yang saya dapat aja ya, sesuai pengetahuan. Yang pertama ada keberagaman informasi digital. Nah, jadi keberagaman informasi digital ini karena saking banyaknya informasi apapun itu di zaman sekarang, kan banyak tuh nanti timbul hoax, ada berita nggak benar yang membuat para pendakwah ini mereka menjadikan sebuah masalah di dalam diri mereka karena oh Kiai si A ternyata ini nih padahal hoax. Nah, itu menjadi problematika para pendakwah di masa kini. Yang kedua, ada kemudahan akses di zaman sekarang. Karena saking mudahnya untuk mengakses internet, mengakses situs-situs, mengakses media sosial di zaman sekarang, lalu membuat para pendakwah susah untuk mereka berdakwah. Apalagi kan sekarang orang-orang lebih memilih untuk menonton YouTube ketimbang datang
ke sebuah acara majelis taklim, mereka mending menonton YouTube. Di situ ada pengurangan jamaah. Nah, lalu karena kemudahan akses ini, bagaimana caranya sang pendakwah harus membuat para mad'u ini hadir di tempat yang pendai ini melakukan dakwah. Jangan hanya menonton di YouTube, karena vibes-nya itu bakal beda yang hadir sama yang nonton di YouTube. Yang ketiga, ada pemikiran kritis masyarakat. Pemikiran kritis masyarakat ini sekarang itu banyak banget juga para masyarakat ini, mereka kayak ngambil kesimpulan sendiri untuk membuat sebuah pengajaran di dalam diri mereka. Padahal kan udah disampaikan oleh pendakwah bahwa hal ini salah. Lalu karena masyarakatnya berpikir kritis, oh itu nggak apa-apa sih dilakuin, orang nggak ada masalah juga kok. Nah, di situ para pendakwah harus bisa mendakwahi para masyarakat yang membuat pikiran seperti itu. Yang keempat, ada berbeda pendapat dengan madu. Ini juga banyak juga masalahnya, karena kadang itu kita bisa beda pendapat dengan para audiens atau dengan para mad'u. Selanjutnya ada faktor hidayah dalam dakwah. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Pembinaan pribadi, memperluas wawasan, kemantapan jiwa, dan penampilan yang menarik. Meneladani dakwah para nabi, sahabat, dan ulama. Yang ketiga, menyesuaikan materi dan cara berdakwah dengan mad'u yang dihadapi. Yang keempat, doa. Doa merupakan senjata paling ampuh bagi umat Islam. Dai perlu berdoa untuk diri sendiri dan mad'u agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada materi terakhir, yaitu efek dakwah dan perubahan perilaku mad'u. Jenis efek kognitif, perubahan pada pengetahuan dan pemahaman sang mad'u. Efek afektif, perubahan sikap dan perasaan mad'u. Efek behavioral, realitas perubahan dan tindakan nyata. Tahapan perubahan perilaku. Yang pertama, akal, keyakinan terhadap suatu tindakan. Yang kedua, ada hati, respon emosional terhadap pesan. Yang ketiga, ada hawa nafsu, tindakan nyata berdasarkan perubahan sikap. Kesimpulan yang sedikit saya simpulkan, yaitu persuasi adalah inti dari dakwah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku. Efek dakwah yang berhasil mencakup perubahan dari tidak islami menjadi islami. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dakwah. Jadi pendakwah harus membuat perubahan yang asalnya mad'unya ini kurang islami, buatlah mereka menjadi orang yang islami. Itu juga sebuah tantangan sebetulnya untuk para pendakwah agar membuatnya itu. Karena perubahan ini itu nggak datang dari kita sendiri, tapi datang dari hidayah Allahnya Subhanahu, datang dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya kita terus menerus membuat, itu bakal menjadi tantangan tersendiri di dalam diri kita, di dalam diri para pendai. Dan itu pun juga kalaunya sudah membuat mad'u, bahkan satu orang pun yang asalnya dia tidak tahu apa-apa tentang Islam, tapi setelah diceramahi oleh mad'u ini segala macam, maka keberhasilannya itu bakal membuat sang pendakwah ini sangat-sangat senang gitu. Terus juga dai harus melakukan evaluasi terus-menerus, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dakwah agar dakwah lebih efektif terhadap masyarakat di zaman sekarang, terhadap para mad'u di zaman sekarang. Maka pendai di zaman sekarang juga harus harus menyesuaikan apa yang disampaikan, apa yang diamalkan, apa juga yang disukai lah oleh masyarakat di zaman sekarang. Misalkan masyarakat zaman sekarang itu sukanya kalau ceramah itu ada sedikit komedi. Komedinya itu tidak dibuat-buat, melainkan otomatis udah ada gitu, langsung keluar, daripada setelah menyampaikan materi lalu ada tiba-tiba muncul ide untuk menyampaikan sebuah candaan, maka di situ lebih menyenangkan ketimbang
eh, sang dai yang dimana dia terus menerus bercerita, dia terus menerus menyampaikan materi, lalu membuat para mad'u ini mengantuk seperti itu. Oke, next. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi nilai yang baik bagi saya. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.